Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku seiman dimanapun berada, salah satu yang bisa kita rasakan dengan berpuasa Ramadan ini sebenarnya kita merasakan kehadiran Allah ya. Karena itu walaupun kita sendirian di rumah, ketika tidak ada keluarga kita, tidak ada istri, tidak ada anak, kita tidak akan minum air di kulkas, mengambil, tidak makan ya. Walaupun nanti kita bisa saja berkata bahwa kita tetap puasa karena tidak ada yang melihat. Tapi kita tidak lakukan itu semua karena kesadaran kita bahwa Allah itu ada, Allah itu mengawasi kita, Allah itu melihat kita. Jadi Ramadan ini sebenarnya mendidik kita untuk menjadi hamba yang selalu takut kepada Allah ya, dalam makna kita diawasi Allah ya, dimanapun dan kapanpun ya, sehingga tidak ada satu tempat pun yang bisa kita bersembunyi dari pengawasan Allah. Saudaraku seiman, ada sebuah cerita ya, cerita hikmah juga ini. Di sebuah pesantren besar itu ada seorang santri yang mendapat perhatian agak spesial ya dari kiai ya. Kalau di luar Aceh itu kiai, kalau di sini tengku ya, pimpinan pesantren. Sehingga santri-santri yang lain merasa iri ya, kok ini lain diperhatikan. Kiainya tahu ya, atau tengku ini tahu bahwa banyak teman-teman daripada santri ini yang cemburu. Nah kemudian suatu hari pimpinan pesantren ya, tengku itu memanggil semua santri-santri berkumpul, lalu memanggil 3 orang santri yang senior, yang cerdas ya. Yang satu adalah santri yang tadi dicemburui ya. Kemudian yang 2 ini perwakilan santri yang lain yang juga mereka adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas ya. Lalu kepada ketiganya di hadapan santri yang banyak ini diceritakan oleh Pak Kiai ataupun tengku pimpinan pesantren, wahai santriku ya, sekarang ini aku minta kalian menyembelih 3 ekor ayam. Ini aku beri satu orang 1 ekor ayam dengan pisau yang tajam. Nah pesan saya, sembelihlah ya ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Baik, siap kalian? Ketiganya mengangguk siap. Sekarang silahkan untuk melaksanakannya. Santri pertama ya, yang dicemburui tadi, dia memegang ayam dan pisau tadi dengan bingung dan bimbang kemana dia harus membawa ya, mencari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Santri yang kedua ya, ini dia langsung berpikir bahwa dia akan potong ayam ini di goa yang tidak diketahui siapapun. Dia mencari goa di lereng-lereng bukit dan gunung di sekitar pesantren tadi, dapat, akhirnya dia sembelih ayam tadi dan dia tersenyum, artinya tidak ada orang yang lihat. Kemudian santri ketiga, dia masuk ke dalam hutan. Dia sembelih ayam tadi di dalam hutan. Ya, dan dia yakin tidak ada yang lihat. Sore hari ketiganya berkumpul, lalu kemudian dihadiri oleh banyak daripada santri yang lain. Santri yang pertama masih memegang ayam dan pisaunya tanpa dia sembelih. Dia ditertawakan oleh yang lain, ya, ditepuk tangan, diejek. Lalu Pak Kiai bertanya kepada santri yang kedua, ayammu sudah kamu sembelih? Sudah Pak Kiai, ini sudah saya bersihkan, sudah saya potong. Di mana kamu sembelih? Saya sembelih di dalam gua. Tidak ada yang lihat siapapun di sana. Saya yakin Pak Kiai. Oke. Kamu santri ketiga, saya juga sudah potong ayam tadi di tengah hutan. Dan saya yakin tidak ada siapapun yang melihat. Dan sudah saya bersihkan ayamnya ini. Ini tinggal dimasak saja, digulai. Lalu semua bertepuk tangan, senang terhadap 2 santri yang dianggap sukses ya.
Santri yang pertama ditanya, kenapa ayam masih kamu pegang? Pisau pasti ada di tanganmu. Terdengar suara gemuruh mengejeknya, berteriak, ya, mengejeknya. Dia hanya tertunduk, lalu dia berkata, ketika hening suasana, ya, pimpinan pesantren Tengku minta supaya semua diam. Dengarkan apa alasan santri pertama. Nah, ini hebatnya pesantren itu kalau kiainya atau tengkunya bilang diam, diam semua. Diam, hening. Tiba-tiba santri pertama memecah keheningan dengan berkata, saya sudah mencoba mencari tempat, ya, di mana yang tidak diketahui siapapun. Tapi saya sangat yakin tidak ada tempat itu. Karena tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa dilihat oleh Allah. Maka kalau disuruh mencari tempat yang tidak dilihat oleh siapapun, ya, tidak akan ada di muka bumi ini. Karena tempat yang tidak dilihat manusia, makhluk lain, dia tetap dilihat oleh Allah. Karena itu saya tidak bisa melaksanakan perintah ini, Pak Tengku, Pak Kiai. Semua tertunduk ketika mendengar ucapan, ya, santri yang nomor 1 ini. Lalu Pak Kiai berkata, nah itulah jawaban kenapa dia ini menjadi sangat diperhatikan di pesantren. Karena kealimannya, karena ilmunya. Dan akhirnya santri yang lain pun, ya, mengakui kealiman, ya, kesolehan daripada santri ini. Ini hanya ilustrasi, tapi dalam kehidupan sebenarnya, ya, sering kita mengabaikan, kita menganggap ada tempat yang aman, yang tidak diketahui oleh siapapun. Padahal Allah tahu dan selalu melihat kita. Ada lagi satu cerita, ya. Ini cerita di masa Umar bin Khattab. Umar itu adalah pemimpin yang suka, kalau orang sekarang bilang belusukan, ya. Dia masuk-masuk ke kampung-kampung. Suatu malam dia melintasi satu kampung, mati sudah lampu-lampu di rumah itu, tapi ada rumah yang masih bernyala pelitanya. Lalu dia mendekat, ternyata ada dialog suara 2 orang perempuan. Yang satu adalah seorang wanita dewasa, yang satu seorang gadis remaja. Terdengar suara ibunya, anak, besok susu yang kita jual ini supaya dapat untung, kita tambah air, ya, kita tambah air. Jadi nanti tambah banyak, kalau hanya 10 botol bisa jadi 15 botol karena sudah kita tambah air. Kata anaknya, ibu, jangan kita lakukan karena itu dilarang oleh khalifah. Ya, dilarang oleh khalifah. Ibunya terus berkata, hai anakku, khalifah itu tidak tahu, dia tidur di rumahnya. Kita sekarang hanya berdua. Maka anaknya pun menjawab, ibu, memang khalifah bisa jadi tidur, ya. Umar tidur, tetapi Allah tidak tidur. Allah melihat kita. Umar mendengar percakapan ini, dia merasakan tersentuh, ya. Dia tandai rumah tadi, karena ini malam, dia tidak tahu rumah siapa. Keesokan harinya Umar mencari tahu, ternyata itu adalah seorang penjual susu. Ibunya janda dengan anak gadisnya, dan anak gadisnya ini mampu memberikan penjelasan kepada ibunya sehingga ibunya pun menjadi tersadar dan takut akan dosa. Lalu Umar memanggil anak-anaknya dan dipilihlah seorang anak Umar, ya, yang dalam catatan sejarah itu namanya Hasim. Hasim ini dilamarkan oleh Umar. Jadi anak perempuan penjual susu tadi dilamar oleh Umar untuk putranya Hasim. Nah, kemudian ada yang menyebut bahwa nama daripada wanita itu adalah Ummu Amara, ya. Nah, jadi dari peristiwa perkawinan antara Hasim ini dengan anak gadis penjual susu tadi, akhirnya nanti akan lahir, ya, seorang pemimpin yang kita kenal dalam sejarah Islam dengan keadilan dan kejujurannya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Ada riwayat menyebut beberapa keturunan, ya, jadi tidak langsung dari anaknya Hasim. Jadi anaknya Hasim ini, nah, nanti kawin lagi, jadi cucunya Umar. Nah, itu nanti ada pernikahan lagi, ada pada saat generasi kesekian lahirlah Umar bin Abdul Aziz
yang kemudian menjadi pemimpin besar ya di dalam dunia Islam, yang banyak mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Jadi ternyata ya dengan Ramadan itu bisa membawa kita pada hidup yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, ya, sehingga kita takut akan melakukan kemaksiatan, dosa dan kemungkaran. Selama kita merasa bahwa Allah itu selalu ada dan melihat kita, insya Allah kita akan selalu Allah jaga. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, kamu ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Jadi Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Dan bersyukurlah, jangan menjadi orang yang kufur terhadap nikmatku. Mudah-mudahan ya tausiah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam membimbing hidup dan kehidupan kita lebih baik lagi, dan kita semua diampuni atas dosa dan salah oleh Allah, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.